Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Perkenalkan, saya Widianti Astari, mahasiswa program studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan materi mata kuliah metode numerik pada bab solusi sistem persamaan lanjar dalam subbab metode lelaran untuk menyelesaikan SPL dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita harus cari tahu terlebih dahulu apa itu metode Gauss-Seidel dan bagaimana cara penyelesaian SPL dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama simak penjelasan dari video berikut ini. Metode Gauss-Seidel merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan solusi sistem persamaan linier. Metode ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan metode eliminasi Gauss, Gauss-Jordan maupun metode inverse, karena metode ini dapat menyelesaikan lebih dari 50 sistem persamaan linier dengan cara iterasi atau perulangan. Perulangan dilakukan terus-menerus sampai mendapatkan solusi konvergen. Konvergen adalah kondisi di mana solusinya tidak berubah lagi atau tetap. Kecepatan konvergen pada lelaran dapat dipercepat bila setiap harga XI yang baru dihasilkan segera dipakai pada persamaan berikutnya untuk menentukan harga XI tambah 1 yang lainnya. Karena pada metode lelaran untuk menyelesaikan solusi SPL terdapat dua metode, diantaranya yaitu metode Jacobi dan Gauss-Seidel, maka di sini saya memberikan simulasi untuk mengetahui perbedaan mendasar dari kedua metode tersebut. Pada metode Jacobi, untuk mencari nilai X1, X2, dan X3, kita menggunakan tebakan awal yang sudah ditentukan. Berikutnya, untuk proses iterasi selanjutnya, kita bisa menggunakan nilai dari X1, X2, dan X3 yang sudah ditemukan pada proses iterasi pertama. Sedangkan pada metode Gauss-Seidel, untuk mencari nilai X1, kita menggunakan tebakan awal yang sudah ditentukan. Tapi, untuk mencari nilai X2, kita bisa menggunakan hasil dari nilai yang sudah didapatkan pada iterasi pertama, serta untuk mencari nilai X3, kita bisa menggunakan nilai X1 dan X2 yang sudah didapatkan pada iterasi pertama. Dan untuk proses iterasi selanjutnya, kita menggunakan nilai X1, X2, dan X3 dari iterasi pertama. Langkah-langkah dalam pengerjaan Gauss-Seidel. Langkah yang pertama yaitu membuat persamaan linier dari SPL. Langkah yang kedua, melakukan iterasi dengan cara mensubstitusi tebakan awal. Dan langkah yang ketiga, iterasi dilakukan terus-menerus sampai nilai galat lebih kecil dari batas toleransi yang telah ditentukan. Berikut ini adalah contoh soal. Diberikan sistem persamaan linier yaitu 4x1 tambah x2 tambah x3 sama dengan 9, 6x2 tambah 2x3 sama dengan 18, x1 tambah 2x2 tambah 8x3 sama dengan 29, dengan tebakan awal untuk x1, x2, x3-nya yaitu 0, dan batas toleransinya yaitu 0,3. Yang harus pertama kita lakukan adalah mengubah sistem persamaan linier dari sini ke dalam bentuk seperti yang pertama, yaitu 4x1 sama dengan 9 min x2 min x3. Karena kita akan mencari nilai x1, maka kita ubah ke dalam bentuk x1 sama dengan 9 min x2 min x3 dibagi 4. Untuk 6x2, kita buat menjadi x2 sama dengan 18 min 2x3 dibagi 6. Sedangkan untuk mencari x3, kita buat 29 min x1 min 2x2, kemudian 8 ini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Langkah keduanya yaitu melakukan iterasi yang pertama dengan menggunakan tebakan awal untuk x1, x2, x3-nya 0, 0, 0. Maka kita substitusi nilai dari
X2 dan X3 dengan menggunakan tebakan awal. Di sini untuk X1-nya sama dengan 9 min X2 min X3 dibagi 4. Kita masukkan nilai X2 dan X3-nya ini 0, maka dihasilkan untuk X1-nya sama dengan 2,25. Sedangkan untuk X2-nya, karena tadi di sini 18 min 2X3 dibagi 6, sehingga X2 sama dengan 18 min 2. Karena X3 belum kita temukan, maka kita menggunakan tebakan awal yang ditentukan yaitu 0 dan X2-nya dihasilkan sebesar 3. Untuk X3-nya di sini 29 min X1 min 2X2 dibagi 8. Karena tadi kita sudah menemukan nilai X2 dan X1-nya, maka kita masukkan untuk mencari nilai X3, yaitu menjadi 29 min X1 di sini 2,25 dikurang dengan 2 dikali X2. X2 di sini adalah 3, maka akan didapatkan nilai X3 sebesar 2,59. Nah, setelah kita mendapatkan nilai X1, X2, dan X3, maka kita harus mencari galat dari nilai X1, X2, dan X3. Untuk mencari nilai galatnya dengan cara mengurangi nilai dari X1, X2, dan X3 yang didapatkan pada iterasi pertama dengan nilai X1, X2, dan X3 pada iterasi sebelumnya. Di sini kita dapatkan untuk nilai galat X1-nya sebesar 2,25 dan nilai galat X2-nya sebesar 3 serta galat dari X3-nya sendiri 2,59. Di sini kita menggunakan mutlak, jadi hasilnya selalu positif. Kemudian kita cek apakah nilai galat dari X1, X2, X3 ini sudah lebih kecil dari nilai galat yang ditentukan atau belum. Nah, di sini kita dapatkan bahwa nilai galat dari X1, X2, X3 ini masih lebih besar dari nilai galat yang ditentukan, maka iterasinya masih berlanjut. Berikutnya, kita melakukan iterasi kedua dengan tebakan X1, X2, X3-nya dengan nilai dari X1, X2, X3 pada proses iterasi pertama, yaitu sebesar 2,25, 3, dan 2,59. Sama seperti tadi, kita ubah nilai X1-nya ini ke dalam persamaan ini. Karena kita sudah menemukan X2 dan X3, maka kita masukkan ke dalam rumus X1 sama dengan 9 dikurangi dengan X2-nya 3 dikurang dengan X3 2,59 dibagi 4. Maka kita dapatkan X1-nya 0,85. Nah, untuk X2-nya, karena kita sudah menemukan juga nilai X3, maka kita masukkan menjadi 18 min 2 dikali 2,59 dibagi 6 sama dengan 2,14. Untuk nilai X3-nya sendiri, kita masukkan nilai X1 dan nilai X2-nya, maka akan dihasilkan X3 sama dengan 29 dikurang 0,85 dikurang 2 dikali 2,14 dibagi 8, hasilnya adalah 2,98. Kemudian kita cari galat dari X1, X2, dan X3-nya. Di sini kita dapatkan galat dari X1-nya ini 0,85, yaitu nilai galat di sini dikurangi dengan 2,25, nilai galat dari proses iterasi pertama, sama dengan 1,4. Karena mutlak, maka walaupun hasilnya negatif, maka dia akan selalu bernilai positif. Untuk galat dari X2-nya, yaitu 2,14 dikurangi dengan 3 sama dengan 0,86, serta nilai galat dari X3 sama dengan 2,98 dikurangi dengan 2,59. Hasilnya yaitu 0,39. Nah, sama seperti tadi, kita cek dari galat X1, X2, X3 ini apakah sudah lebih kecil dari nilai galat yang ditentukan? Jawabannya adalah belum. Maka, itu menandakan bahwa proses iterasi masih harus berlanjut. Dan untuk iterasi ketiga, kita menggunakan tebakan dari iterasi kedua.
untuk nilai X1, X2, X3-nya. Maka kita akan dapatkan nilai X1-nya yaitu 9 dikurangi dengan X2-nya di sini 2,14 dikurangi dengan X3-nya 2,98 dibagi dengan 4, hasil X1-nya yaitu 0,97. Untuk X2-nya yaitu kita dapatkan 18 min 2 dikali X3 di sini adalah 2,98 dibagi 6 yaitu 2. Dan untuk X3-nya di sini 29 dikurang X1. X1 di sini 0,85 dan X2-nya 2,14, maka dihasilkan X3-nya sebesar 3. Nah, kemudian sama seperti proses iterasi pertama dan iterasi kedua, kita mencari nilai galat dari X1, X2, dan X3. Di sini kita dapatkan nilai galat dari X1-nya 0,97 dikurangi dengan 0,85. Maka hasilnya 0,12. Nilai galat dari X2 dan X3-nya di sini kita dapatkan untuk nilai galat dari X2 yaitu 2 dikurangi 2,14 sama dengan 0,14. Di sini maaf ada kesalahan, harusnya nilai galat dari X3 sama dengan 3 dikurangi 2,98, maka hasilnya yaitu 0,02. Nah, kemudian kita cek apakah nilai galat dari X1, X2, X3 ini sudah lebih kecil dari nilai galat yang ditentukan atau belum? Dan jawabannya adalah sudah. 0,12 lebih kecil dari 0,3, 0,14 lebih kecil dari 0,3, dan 0,02 lebih kecil dari 0,3. Maka dapat dikatakan bahwa iterasi berhenti. Dan kita mendapatkan solusi sejatinya untuk X1 yaitu 0,97, untuk X2 2, dan untuk X3-nya 3. Nah, di sini iterasi akan berhenti jika semua nilai galat dari X1, X2, dan X3-nya lebih kecil dari batas toleransi. Jika nilai galat di sini masih ada yang lebih besar, maka iterasi masih harus terus dilakukan. Karena iterasi itu akan berhenti jika semuanya sudah mendapatkan nilai galat yang lebih kecil dari batas toleransinya. Selain perhitungan secara manual, perhitungan pada metode Gauss-Seidel ini juga bisa menggunakan Microsoft Excel. Berikut ini adalah cara penggunaan Microsoft Excel untuk mencari metode Gauss-Seidel. Di sini kita memiliki sistem persamaan linier yaitu 4x tambah y tambah z sama dengan 9, 6y tambah 2z sama dengan 18, x tambah 2y tambah 8z sama dengan 29. Dengan tebakan awal, x1-nya, x2 dan x3 atau x, y, z-nya yaitu 0 dan batas toleransinya 0,3. Nah, yang pertama harus kita lakukan yaitu mengubah persamaan di sini menjadi ke dalam bentuk X sama dengan, Y sama dengan, dan Z sama dengan. Untuk persamaan pertama, kita ubah ke dalam bentuk X sama dengan 9 min Y min Z dibagi 4. Dan untuk Y atau persamaan kedua, yaitu kita ubah menjadi Y sama dengan 18 min 2Z dibagi 6. Dan untuk persamaan ketiga, Z sama dengan 29 dikurang X dikurang 2Y dibagi 8. Di sini, kita masukkan nilai awal untuk X-nya sama dengan 0, Y-nya 0, dan Z-nya 0. Dan untuk nilai X1 di sini, karena belum kita dapatkan, maka kita bisa mengosongkannya. Pada iterasi pertama, kita masukkan rumus ini untuk mencari nilai X, Y, dan Z. Caranya yaitu dengan sama dengan buka kurung, kita masukkan di sini ada 9 dikurangi dengan Y. Y di sini 0 dikurangi dengan Z. Tutup kurung dibagi 4. Maka kita dapatkan X-nya 2,25. Untuk mencari nilai Y sama dengan buka kurung 18
dikurang 2 dikalikan dengan Z. Nah, karena kita belum mendapatkan nilai Z-nya, maka kita masih menggunakan tebakan awalnya, yaitu 0. Kita tutup kurung, kemudian dibagi dengan 6. Kita dapatkan Y-nya 3. Dan untuk mencari nilai Z, sama seperti tadi, sama dengan buka kurung, 29 dikurangi dengan di sini X. Nah, X itu tadi kita sudah dapatkan 2,25. Dikurangi dengan 2 dikalikan dengan Y. Y-nya sudah kita dapatkan 3. Tutup kurung, dibagi dengan 8. Nah, maka akan kita dapatkan Z-nya 2,59. Untuk mencari nilai X1, X2, dan X3-nya, yaitu kita hanya perlu mengurangkan nilai X, Y, Z pada iterasi pertama dengan iterasi awal. Di sini dengan menggunakan rumus Excel-nya, yaitu sama dengan ABS atau absolut. Nah, kita masukkan di sini X pada iterasi pertama dikurangi dengan X pada iterasi awal. Kemudian kita tutup kurung, akan kita dapatkan hasilnya 2,25. Sama seperti tadi, kita gunakan rumus sama dengan absolut, buka kurung, Y pada iterasi pertama dikurangi dengan Y pada iterasi yang awal. Kita tutup kurung, kita dapatkan hasilnya 3. Begitu juga dengan Z, sama seperti tadi, sama dengan absolut, buka kurung, Z iterasi pertama dikurangi dengan Z iterasi awal. Kita dapatkan hasilnya 2,59. Nah, di sini kita tarik ke bawah untuk mengetahui nilai galat yang lebih kecil dari galat yang telah ditentukan. Kita ubah di sini ke dalam bentuk 2 angka di belakang koma. Nah, kemudian kita cari nilai galat dari X, Y, dan Z yang lebih kecil dari batas toleransinya, yaitu 0,3. Di sini pada iterasi pertama, nilai galatnya masih lebih besar dari galat yang sudah ditentukan atau batas toleransinya. Sama dengan proses iterasi pertama, pada proses iterasi kedua juga masih lebih besar dari batas toleransi. Nah, pada iterasi ketiga, kita dapatkan bahwa nilai galat dari X, Y, dan Z-nya di sini kita beri tanda bahwa di sini pada proses iterasi ketiga kita dapatkan nilai X, Y, dan Z-nya lebih kecil dari batas toleransi yang sudah ditentukan, yaitu 0,3. Di sini untuk X1-nya 0,12 lebih kecil dari 0,3, 0,13 lebih kecil dari 0,3, dan 0,02 lebih kecil dari 0,3. Dan bisa kita katakan untuk nilai X, Y, dan Z-nya ini yang sudah kita beri tanda warna biru merupakan pendekatan dari solusi sistem persamaan yang diberikan. Ini solusinya dan ini nilai galatnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami dengan baik. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan pemberitahuan terbaru.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.